Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال جل جلاله في الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur terhadap nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini pun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita selesai melaksanakan ibadah kepada Allah, dimulai dengan salat Isya secara berjamaah, kemudian kita ikuti dengan salat tarawih dan menutupnya dengan salat witir, dan sekarang kita masuk dalam membahas sebahagian ilmu atau ajaran yang ada di dalam syariat ini. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan ibadah yang kita laksanakan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam juga tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar salawat dan salam yang kita doakan tersebut dilimpahkan kepada baginda kita yang mulia, Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah bahas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 14, yang mana di dalam ayat ini diajarkan kepada kita semua untuk melaksanakan sebuah perintah yang besar di dalam syariat Islam, yaitu birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang perlu kita pahami bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya terbatas ketika mereka masih hidup bersama kita, akan tetapi perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu berlaku dan harus kita laksanakan selama kita masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup bersama kita, maka kewajiban kita, bentuk birrul walidain kita adalah dengan cara melaksanakan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang tidak menyakiti mereka. Kemudian ketika mereka tidak lagi ada bersama kita, kewajiban kita, bentuk birrul walidain kita adalah dengan cara
mendoakan mereka. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Kemudian di dalam ayat ke-14 ini pun juga dijelaskan kepada kita semua alasan kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana dua alasan yang dikemukakan di dalam ayat ini lebih berkaitan dengan ibu. Di dalam kitab Tahrir wa Tanwir dijelaskan bahwasanya ini bukan menerangkan kepada kita posisi ibu tersebut lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ayah. Tidak. Akan tetapi di dalam kitab Tahrir wa Tanwir itu dikatakan apa? Bahwasanya orang tua tersebut memiliki posisi yang sama bagi kita untuk kita perlakukan dengan baik. Kemudian di akhir ayat dijelaskan kepada kita semua bahwasanya apapun yang kita lakukan, ya, tetap akhir tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilayya al-masir. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang ke-15 ini dijelaskan kepada kita semua, wa in a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. وإن جاهداك, dan jika kedua orang tua tersebut jahada, kata jahada itu asal katanya jihada, jahdun, juhdun. Apa artinya? Bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, artinya adalah seseorang tersebut dia mengerahkan segala upaya yang bisa dia kerjakan. Maka maksudnya di sini apa? Bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, dan jika kedua orang tua tersebut dia mengerahkan segala upaya yang bisa dia kerjakan, usaha yang bisa dia lakukan, untuk apa? Untuk antusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, agar kalian berbuat syirik kepadaku. Jadi bahwa orang tua tadi itu dijelaskan di dalam ayat itu, dan jika kedua orang tua tersebut berusaha dia sungguh-sungguh, ya dah, melakukan segala jenis usaha sampai detik penghabisan gitu, agar kita anaknya tersebut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijelaskan di sini apa? Fala tuti'huma, jangan patuhi dia dalam hal syirik tadi. Jangan patuhi dia dalam hal syirik tadi. Kalau kita percaya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab tafsir itu dijelaskan bahwasanya ayat ini turun dalam perkara Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang mana bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab tafsir dijelaskan dalam sebuah riwayat dikatakan, kuntu rajulan barran bi ummi. Kata Sa'ad, kecil Sa'ad adalah bahwa saya adalah seorang anak yang selalu berbakti kepada ibu saya. Kemudian falamma aslamtu, kemudian ketika saya beriman, ibunya ini tetap dalam keadaan kafir. Dia beriman, dia masuk Islam. Kemudian apa kata ibunya? Ya Sa'ad, ma hadzal ladzi araka qad ahdasta. Ya Sa'ad, ikutlah aku, apa yang terjadi kepada engkau? La tad'anna dinaka hadza aw la aqul wa la ashrab. Hendaknya engkau meninggalkan agama engkau ini, kalau tidak maka saya akan tak makan, tak minum. Ampun akan makan, akan minum. Diancamnya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Karena dia tahu begitu sayangnya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya. Sehingga ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, diancamlah di ibunya.
keluar dari Islam atau ambo tak makan dan tak minum. Kemudian sampai engkau dicaci, dikatakan sebagai orang yang membunuh orang tuanya, ya qatila ummah, dikatakan sebagai orang yang membunuh orang gaibnya surahnya. Kemudian bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecilkanlah di saat tadi. Faqultu la taf'ali ya ummah, jangan kerajokan itu wahai ibuku. Fa inni la ad'u dini hadha li syai'in, maka sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan agamaku apapun alasannya. Apapun alasannya, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Kemudian berlalulah waktu, Pak. Besoknya dicari deh Sa'ad bin Abi Waqqas memang tak makan dan tak minum ibu yang tadi. Kemudian besoknya lagi, kemudian itu pula tak makan dan tak minumnya. Sampai dikecewakanlah dia Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya apa? Wallahi, law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan bil nafsan. Andaikan engkau memiliki 100 nyawa sekalipun, lalu hilang nyawa tu cie-cie karena engkau nak makan, apa kata Sa'ad bin Waqqas saja? Ma taraktu dini hada, aku tidak akan meninggalkan agama aku kodok di syai'in untuk alasan apapun. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la takuli. Kalau engkau ingin, ya makan. Kalau tidak, ya terserah engkau. Kemudian akhirnya kecil ibunya tadi, kalau kecil Sa'ad bin Abi Waqqas ceritanya, fa'akalat, rupanya ibunya tadi tidak sanggup menahan lapar, terus makan di ibunya. Intinya apa? Pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Orang yang paling daki jawab siapa? Orang gaya. Orang gaya. Orang yang wak sayangi itu adalah orang gaya. Bahkan ketika kita sudah menikah sekalipun, kita sudah punya anak sekalipun, tetap yang namanya orang tua kita tersebut adalah orang yang dekat dengan kita. Ayat ini menekankan kepada kita semua, bahkan orang terdekat kita sekalipun, jika dia memerintahkan kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita tidak boleh berbuat syirik. Padahal kalau baca di dalam syariat ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ta'atul walidain, birrul walidain, patuh terhadap orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Akan tetapi walaupun ada perintah sekalipun untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, tapi kalau inilah memerintahkan kita untuk berbuat syirik, melanggar batasan syariat, maka kita tidak diperintahkan untuk menaati mereka. Fala tuti'huma. Apalagi kalau itu bukan orang kaya wak, cuma kawan wak mungkin, atau atasan wak mungkin. Ketika mereka memerintahkan kita untuk melanggar batasan syariat, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mematuhi mereka. Maka bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi batasan atau sebuah nasihat bagi kita semua. Atau tidak ada sayang di dalam kemaksiatan kepada Allah. Kita ulangi Pak Bu, tidak ada sayang itu Pak Bu dalam berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dengan alasan sayang kepada anak lalu kita langgar batasan syariat. Kita sayang kepada orang tua, kita langgar batasan syariat. Kita sayang kepada pasangan kita langgar batasan syariat. Tetap sebagai seorang muslim, yang menjadi pedoman pertama atau yang letaknya paling tinggi itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang lain itu berada di setelah itu, di bawah itu. Ketika mereka mengajak kita untuk berbuat syirik, melanggar batasan syariat, maka tidak ada istilah sayang, Pak. Istilah sayang. Dia Pak, katipu Nabi Nuh. Itu kan sebagai seorang ayah, seorang ibu sih. Tergambar bagi kita bahwa sayangnya kita kepada anak kita masing-masing. Kemudian ketika Nabi Nuh itu diujinya dengan anaknya yang tidak mau menerima dakwah. Di akhir ketika azab itu turun, kan masih diajak di Nabi Nuh. Naiklah ke bahteraku. Si anaknya
Kijangannya ambu kabialah kan yang bunuh. Selama yang begitu yang bunuh kok. Rupanya adalah dikecil dan minum tak ada yang selama dia lagi bunuh gitu. Tak ada yang selama itu. Akhirnya dikali kapalnya masih tak amuahnya naik ke bandara itu kemudian dibunuh di ombak. Kemudian apa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, kesedihan dan rasa sayang Nabi Nuh terhadap anaknya itu memang diucapkannya dalam doanya. Ya Allah, kok anak aku, pak aku gitu. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kisi Allah di dalam surat di dalam Al-Quran? Apa itu bukanlah anakmu, karena dia sudah melaksanakan amalan yang tidak baik. Berarti ini menggambarkan kepada kita bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sayang itu jika membawa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jika sayang tersebut akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diancam kita dengan sayang, kok sayang kamu, dah boleh kalau juga tuduh, gitu kan? Kemudian itu baru pilihlah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Allah jika kita lebih mengedepankan manusia, mendahulukan manusia dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam perintah selanjutnya dikatakan wasahibuhuma fid dunya ma'ruf, dan tetap berinteraksilah, bergaullah dengan orang tua kita tersebut, walaupun inyo beda agama Jawa, walaupun inyo menyuruh kita berbuat syirik, walaupun inyo menyuruh kita untuk melanggar batasan syariat, tetap perkataan kita, ucapan kita adalah perkataan dan ucapan yang baik, ma'rufah. Baik bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah disebut dengan kata ma'ruf. Asal katanya adalah ma'rufah. Artinya apa Pak? Kenal, tahu. Lalu ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui. Lalu kenapa kebaikan dinamakan dengan ma'ruf? Karena apa? Karena logika yang sehat akan mengetahui bahwasanya perbuatan yang baik itu adalah sebuah kebaikan. Hanya logika yang salah, logika yang bercampur syahwat, yang memandang perbuatan yang buruk itu sebagai sebuah kebaikan. Kalau logika yang sehat, akal yang sehat, maka dia akan mengenal langsung mana perbuatan yang baik tersebut. Makanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang selalu kita tekankan, bahwasanya perbuatan yang baik itu tidak pernah bertentangan dengan logika. Kalau ada bertentangan dengan logika, maka yang perlu wajari apa? Ya nah, logika tadi itu lain bantuannya tentang. Bisa jadi di situ ada syahwat yang mencampuri. Kadang-kadang Pak Bu, ya nah, ketika sesuatu telah bercampur dengan syahwat, itulah banyak. Ya nah, kalau lah syahwat yang ada di situ, nah, biasanya keburukan saya. Kemudian dijelaskan di sini wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang anaba, raja'a, kembali kepada. Maksudnya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita semua, hendaknya kita di dalam kehidupan ini bukan mengikuti arus mana banyak Pak, tapi yang kita ikuti tersebut adalah arus yang membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai seorang muslim tak pantas ketika kita mengecilkan dalam bab kena, orang sabari nggak mengalajukannya, malu awak sih yang ada mengalajukan lagi. Bukan itu Pak, bukan itu yang menjadi dasar bagi kita. Tapi yang kita ikuti tersebut adalah jalan yang memang orang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang jalan yang diridhai oleh Allah. Itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Maka jalan itu yang waktu lihat Pak. Bukan masalah orang banyak atau indah yang mengikuti kebiasaan seperti itu. Akan tetapi apa? Sesuai tidak sesuainya dia dengan aturan syariat.
Kemudian ditutuplah ayat ini bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pernyataan yang tegas, "Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ketahuilah apapun yang kau kerjakan di kehidupan dunia ini, maka sesungguhnya kita akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika awak kembali tadi Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan anak awak kerajaan. Makanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat itu menegaskan kepada kita semua bahwasanya sebagai seorang muslim yang letak patamu di dalam kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu anak wakah, orang gaib wakah, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai, sekali lagi kita sampaikan, jangan sampai kasih sayang kita kepada manusia, apakah itu orang tua kita, anak kita, saudara kita, itu menjadi alasan bagi kita untuk melanggar aturan-aturan syariat. Karena tidak ada sayang terhadap pelanggaran terhadap aturan syariat. Mungkin itu saja bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terlebih bagi aku pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah keistiqomahan dan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan ini. Karena seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, sabar itu artinya adalah bahwa awal tetap mengontrol diri awak tersebut sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Kalau awak cari bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran kata sabar dan jika dikaitkan dengan masalah ibadah itu digunakan kata wasbir, bukan wasbir, tapi ada kata huruf tambahan wasbir. Ulama mengatakan apa beda isbir dengan isbir? Bahwa huruf tambahan setelah sad itu menunjukkan bahwasannya untuk istabir tersebut itu usaha kita untuk bersabar itu harus dengan usaha yang lebih keras. Dalam masalah ibadah itu kata yang digunakan itu adalah istabir. Artinya apa? Artinya dalam awak bersabar untuk melaksanakan ketaatan tersebut itu memerlukan usaha yang sangat keras, usaha yang sangat besar. Makanya kalau awak ingin menjadi orang yang istiqamah dalam melaksanakan ibadah ini, memang harus tekun, memang harus berikan daya upaya awak yang sangat besar sehingga kita bisa istiqamah dalam masalah ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang selalu bersabar dalam ketaatan ini, selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di bulan Ramadan ini maupun nanti di luar Ramadan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi